Kami dari kelompok 1 ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bu Lely Purnawati SIP MSI. Berikut penyajian videonya. Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang. Perkenalkan, saya Fiana Aulia. Di sini saya akan mewawancarai Mbak dengan tema kekerasan seksual. Sebelumnya perkenalkan nama Mbak siapa ya? Nama saya Bosco Julisari, saya mahasiswa kebudayaan dari Universitas Palu. Langsung saja ke pertanyaannya, Mbak. Karena kekerasan seksual di kampus itu sangat gila ya, Mbak. Kalau menurut Mbak Pupus, faktor yang mengaruhinya itu apa ya? Menurut saya itu kurang tegasnya hubungan yang berlaku dan nanti pelakunya itu juga kayak nggak jelas gitu. Jadi kan cedera gitu. Itu pertanyaan yang selanjutnya ya, Mbak. Menurut Mbak, kalau teman Mbak itu jadi korban yang pelecehan seksual, itu tanggapan Mbak seperti apa ya? Yang pertama, saya akan masuk kelas kejadian tersebut sampai masalah selesai dan pelaku terhujat. Terus yang kedua, saya akan mendalami korban sampai benar-benar korban tidak mengalami depresi. Terima kasih ya, Mbak, atas jawabannya. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Elisa Evornia. Hari ini kakak akan mewawancarai adik tentang narkoba. Sebelumnya, nama adik siapa? Nisa. Nisa. Baik, langsung saja ya, Dek ya. Menurut adik, narkoba itu apa sih? Narkoba itu adalah obat terlarang yang tidak boleh kita konsumsi karena berbahaya bagi tubuh dan dapat memberikan kecanduan. Baik, kalau untuk jenis-jenisnya yang adik ketahui itu jenis narkoba itu apa aja? Narkoba itu jenisnya ada sabu, ganja, dan narkoba. Terus pertanyaan selanjutnya, apabila ada teman adik yang mengonsumsi narkoba itu tindakan adik seperti apa? Menurutnya untuk rehabilitasi agar kecanduannya itu berkurang dan tidak ikut mengkonsumsi narkoba. Pertanyaan selanjutnya, apa tindakan atau sikap adik apabila ada teman adik yang menawari adik untuk mengonsumsi narkoba? Menolak ajakannya dan tidak bergaul dengan pengguna narkoba, juga melaporkan penyalahgunaan narkoba. Apa pesan yang ingin adik sampaikan untuk para generasi muda? Lihat ke kamera. Untuk para generasi muda yang menonton berikutnya, jangan sekali-sekali mencoba narkoba karena dapat merugikan diri sendiri dan dapat merusak otak dan mental kalian. Adik ikutin saya ya, generasi muda tanpa narkoba. Ayo sama-sama. Generasi muda tanpa narkoba. Untuk adik Mesya, terima kasih karena sudah mengikuti wawancara kakak yang singkat. Selamat beraktivitas kembali dan semoga sukses. Ya, sama-sama, Kak. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Fiana. Di sini kakak akan melakukan wawancara sedikit ya kepada adik. Sebelumnya adik namanya siapa? Ines Marisa Tridianti. Biasanya dipanggil siapa ya? Ines. Ya, adik Ines, kakak akan tanya, apa sih sikap nasionalisme menurut adik? Cinta tanah air. Oh iya, coba adik sebutkan sikap cinta tanah air itu seperti apa? Mengikuti upacara bendera, menghafalkan Pancasila, menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Di sekolah adik itu apa ada kegiatan-kegiatan yang untuk melestarikan budaya Indonesia? Ada lomba tari, lomba melukis, lomba baris berbaris. Adik cita-citanya mau jadi apa ya, Dek? Kalau boleh tahu. Jadi polwan. Oh, adik mau membela bangsa Indonesia ya? Terus pesan-pesan, apakah adik punya pesan-pesan untuk teman-teman? Ada pesan untuk teman-teman yang harus rajin belajar dan melestarikan budaya Indonesia. Oh iya, terima kasih Adik Ines atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Widya Kartikasari.
Dengan Mbak, jadi dipanggil Biasa dipanggil Sari. Sari. Ya. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang sedikit saja tentang nasionalisme ya. Iya. Langsung saja, menurut Mbak Sari, pengertian nasionalisme itu apa sih? Baik, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, nasionalisme itu adalah rasa cinta tanah air terhadap suatu negara, yaitu khususnya negara Indonesia, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Terus bagaimana sih cara menumbuhkan rasa atau jiwa nasionalisme kita sebagai generasi muda? Cara menumbuhkan rasa cinta nasionalisme kepada generasi muda salah satunya dengan memperkenalkan kepada generasi muda dengan adanya keberagaman budaya di Indonesia serta sejarah yang ada di Indonesia dan juga memakai produk dalam negeri. Kalau menurut Mbak itu produk yang di dalam negeri itu yang bagus, yang sering digunakan Mbak itu apa aja? Menurut saya yang sering saya gunakan di dalam negeri seperti pakaian, kebutuhan sehari-hari, kita harus memakai produk dalam negeri. Karena agar pendapatan negara Indonesia ini maju, bukan karena dari negara lain, harus dari negara Indonesia kita sendiri. Jadi sering ya memakai produk dalam negeri itu? Ya, sering. Mbak Sari ini suka memakai batik juga? Iya, saya suka memakai batik ketika di saat kondangan, acara-acara pernikahan, dan juga di sekolah itu ada seragam batik. Setiap 1 bulan sekali itu memakai seragam batik khas Indonesia. Lalu apa sih yang menyebabkan lunturnya apa sih yang menyebabkan lunturnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda saat ini tuh? Baik, menurut saya suatu hal yang dapat melunturkan rasa nasionalisme generasi muda itu yaitu dengan adanya perkembangan komunikasi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini, khususnya di pandemi ini, karena banyak anak-anak atau generasi muda yang memakai gadget dan menyalahgunakan dari fungsi komunikasi informasi tersebut. Menurut Mbak itu K-pop itu apa sudah menjajah Indonesia saat ini? Baik, menurut saya itu K-pop itu sebenarnya itu kita harus saling menghargai dari keberagaman dari negara lain. Namun sifat-sifat manusia atau generasi muda sekarang itu seperti memuliakan dari itu K-pop itu, sehingga dapat pelan-pelan perlahan-lahan K-pop itu dapat merusak dari generasi muda saat ini. Mbak Sari sendiri apa juga melakukan K-pop Baik, saya tidak suka tipikal orang yang tidak suka dari negara lain. Saya mencintai tanah air saya sendiri. Lalu yang terakhir ya, seberapa pentingkah menurut Anda nasionalisme yang harus diterapkan di kalangan generasi muda ini? Baik, rasa nasionalisme itu sangat penting sekali bagi generasi muda di Indonesia, karena kitalah generasi muda penerus bangsa Indonesia yang akan menjaga kedaulatan negara Indonesia ini. Terima kasih. Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan sebagai generasi muda untuk tetap mempunyai rasa nasionalisme di dalam kita untuk para penonton semua? Ya, kita sebagai generasi muda harus menjaga dan semangat untuk sebagai penerus Indonesia, karena kita yang akan menjaga dengan keberhasilan suatu negara dan menjadi tetap bersatu Indonesia. Kita harus semangat belajar dan mencapai cita-cita kita. Terima kasih. Jadi untuk Mbak Sari, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara singkat ini. Semoga aktivitas kembali dan semoga sukses. Terima kasih.